Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke mini lecture yang ke-6, yaitu teknik panoramik radiograf. Untuk blok kali ini kita akan membicarakan segala sesuatu mengenai ekstraoral. Yang pertama saya mulai dengan teknik panoramik ini. Untuk radiograf panoramik, dia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan radiograf ekstraoral yang lainnya. Yang pertama, radiograf panoramik ini dia bisa menampilkan pandangan yang luas dari mulai maksila, lalu mandibula, serta struktur-struktur sekitarnya yang terambil juga di area panoramik. Lalu reseptornya ini dia diletakkan di luar mulut, lalu dia memiliki reseptor dan tube head yang berputar mengelilingi pasien. Untuk kegunaan radiograf panoramik, yang pertama dia memiliki indikasi dapat mengevaluasi gigi dan struktur pendukung, mengevaluasi adanya gigi impaksi, pola erupsi, tumbuh kembang, mendeteksi penyakit lesi dan kondisi rahang, memeriksa adanya perluasan lesi yang besar, dan mengevaluasi adanya trauma pada dentoalveolar maupun tulang mandibula dan maksila. Namun dia memiliki beberapa kontraindikasi. Yang pertama, panoramik ini tidak dapat cukup baik dalam mendiagnosis karies dan juga mendiagnosis penyakit periodontal serta lesi periapikal. Namun, panoramik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia cakupannya luas, bisa sampai ke tulang fasial dan gigi-gigi, dosis radiasinya rendah, tekniknya mudah digunakan, dapat digunakan pada pasien yang memiliki keterbatasan dalam membuka mulut, kontraindikasi radiograf intraoral. Lalu berguna untuk melakukan presentasi edukasi untuk pasien dan presentasi kasus. Kekurangannya, panoramik ini dia resolusinya rendah dan dia dapat menampilkan beberapa hal-hal yang bisa mengganggu dalam diagnostik, yaitu yang pertama dia ada magnifikasi, jadi kita tidak bisa mengukur secara spasial. Lalu dia yang pasti ada banyak superimpose, double, dan ghost image. Dan yang ketiga, posisi pasien ini harus tepat, karena kalau misalnya ada kekurangan dari kesalahan posisi pasien, dia akan membuat nilai diagnostiknya menurun. Yang terakhir, pasien ini tidak bisa digunakan, yaitu pasien yang memiliki diskrepansi rahang. Tidak bisa menggunakan panoramik sebagai alat bantu penunjang. Untuk panoramik sendiri ini sangat berkaitan erat dengan istilah tomografi. Nah, tomografi ini sebenarnya tidak hanya ada di panoramik, sebenarnya dia itu ada juga di radiograf konvensional lainnya. Yang pertama kita kenal yaitu konvensional tomografi, di mana radiografnya nanti menunjukkan sebuah bagian atau sebuah slice. Nah, setiap slice-nya ini dia itu secara fokus menggambarkan bagian jaringan tersebut. Slice-nya ini disebut sebagai focal plane atau focal spot. Untuk area-area yang tidak termasuk ke dalam slice ini dia tidak akan jelas, ya. Nah, bedanya tomografi yang berada di panoramik ini dia itu memiliki bentuk yang berbeda. Jika untuk konvensional tomografi slice-nya itu linear, kalau untuk tomografi di panoramik dia itu karena gerakannya rotational dan dia mengkompensasi bentuk dari lengkung rahang, maka slice-nya itu berbentuk curve. Jadi kita sering memanggil istilah ini sebagai focal trough. Ya, jadi hasilnya akan yang seperti biasa kita lihat, sebuah slice yang berbentuk curve karena adanya gerakan di rotasi tulang kepala dengan directionnya itu memutar. Nah, untuk pusat rotasinya di sini terlihat ada pola pada saat pergerakan panoramik.
di mana nantinya dia itu membentuk sebuah pusat, yaitu pivotal plane atau aksis di sekitar tempat reseptor dengan sumber sinar yang berputar. Nah, pusat rotasinya dia akan berubah saat reseptor dan tube head-nya itu berputar mengelilingi pasien. Nah, perubahan dari pusat rotasi ini akan memungkinkan gambaran dari hasil panoramiknya itu yang akan membentuk sebuah lengkung, yaitu mengikuti focal through. Ya, ini adalah polanya. Pola dari titik atau pusat rotasi yang berubah-berubah seiring dengan perpindahan posisi X-ray. Nah, yang dari tadi kita sudah sebutkan berulang-ulang yaitu focal through. Di dalam radiograf panoramik, focal through ini merupakan konsep teoritis yang menentukan di mana lengkung giginya ini nantinya harus diposisikan di dalam focal through tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang lebih tajam dibandingkan area yang lainnya. Jika kita definisikan, focal through ini merupakan zona melengkung 3 dimensi, di mana struktur yang berada di dalamnya akan terlihat jelas pada radiograf panoramik. Nah, nantinya akan menghasilkan panoramik ini ada resultant image, karena pada saat proses pencitraan panoramik dengan pola rotasi, kita akan menghasilkan beberapa struktur anatomi, karena struktur anatominya terpapar 2 kali. Makanya nanti akan ada yang disebut sebagai real image, double image, dan ghost image. Nah, gambaran di bawah ini merupakan tampilan yang berwarna biru ini, area di mana real image akan terambil. Lalu untuk yang warna hijau ini dia itu menyebabkan timbulnya adanya double image, dan yang orange di belakang ini adalah ghost image. Real image ini dihasilkan ketika struktur yang terletak di antara reseptor dan pusat rotasi yang bergerak tampak pada lokasi anatomi yang tepat, sehingga dia memiliki tingkat ketajaman yang baik dan distorsi yang minimal. Lalu untuk double image, dia ini dihasilkan ketika struktur anatomi terletak di belakang dari pusat rotasi dan terpapar 2 kali oleh sinar. Dia memiliki proporsi yang sama dengan real image, terletak pada lokasi yang sama, tapi ada di sisi yang berlawanan sama reseptor. Makanya dia disebut sebagai double image. Lalu yang ghost image, dia itu jika struktur anatomi yang berada di luar focal through dan dekat dengan sumber sinar. Menyerupai dengan gambar yang asli, ditemukan pada sisi yang berlawanan dan tampak lebih kabur, lebih besar, dan lebih tinggi daripada objek sebenarnya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari real image. Dipertebal di sini gambarannya itu tampak tajam, yaitu terdiri dari 2, ada yang jaringan keras dan jaringan lunak. Dimulai dari gigi geligi, mandibula, maksila, hard plate, terus lengkung zigoma, lalu ada styloid processus, ada hyoid bone, lalu ada nasal septum, dan ada concha, serta ada orbital rib. Untuk yang jaringan lunaknya, kita bisa melihat adanya earlobe, adanya nasal cartilage di sini, ada soft palates, terus ada dorsum dari lidah, serta ada bibir. Ya, di sini ada seperti gambaran bibir serta nasolabial fold. Untuk ghost image dan double image, kita bisa lihat di sini adanya gambaran cervical vertebrae, terus ada mandibula, sudut mandibula, terus ramus pada sisi yang kontralateralnya. Jadi yang terlihatnya itu bukan yang sebenarnya, tapi pada saat di sisi kontralateralnya juga dia ada gambarannya. Lalu untuk yang di sebelah kanan, ini contoh dari kadaver yang difoto pada radiograf. Terlihat di sini ada gambaran ghost image dari dasar orbita. Lalu ada gambaran ghost image dari mandibula.
ada gambaran double image dari heart palate. Ya harusnya heart palate itu kan ada di tengah, dia jadi seperti memanjang berada di kiri ke kanan. Terus nanti yang berwarna ungu ini semuanya adalah gambaran dari lidah. Yang warna kuning dia adalah soft palate. Ya, jadi ini merupakan contoh dari double dan ghost image. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik. Jadi untuk radiograf panoramik ini ada beberapa komponen yang harus diketahui. Yang pertama yaitu adalah tube head-nya, yaitu bagian yang mengeluarkan sinar. Ya, di sini adalah ini sebesar ini, yang kotak ini merupakan bagian dari yang akan mengeluarkan sinar. Lalu yang di seberangnya ini adalah bagian dari reseptornya, ini adalah panel kontrol, lalu di sini ada head positioner. Itu merupakan bagian-bagian utama. Lalu nanti ada di sini ada bagian dari chin support, lalu ada bagian dari bite block serta pegangan untuk pasien nanti memegang alat. Nah, reseptornya sendiri ini ada bermacam-macam. Ini adalah unit panoramik yang kita gunakan dari instrumentarium, dan ini merupakan sensor digital, bukan merupakan sensor film. Sensor digital ini memiliki dua jenis, ada yang CCD, ada yang CMOS. Ya, ini termasuk ke dalam komponen sensor digital yang jenis CMOS. Untuk prosedurnya kita membagi menjadi 3 tahapan besar setelah operator sudah siap tentunya, yaitu persiapan alat, pasien, dan pemposisian pasien, di mana nantinya persiapan alat ini merupakan prosedur spesifik yang tergantung dari jenis reseptornya. Tergantung kita pakai yang digital atau yang film. Lalu untuk persiapan pasien itu hampir sama, baik digital maupun konvensional. Dan untuk posisi pasien kita harus perhatikan dari segi kenyamanan pasien karena dia memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan yang intraoral. Yang pertama, untuk persiapan peralatan, kita cek dulu apakah reseptornya sudah berada di tempat yang seharusnya, karena biasanya satu reseptor itu dilakukan untuk 2 unit, yaitu unit yang cefalometri dan unit yang panoramik. Jadi kita harus cek apakah reseptornya sudah diletakkan di area yang panoramik. Lalu kita cek untuk bite blocknya, apakah bite blocknya sudah sesuai digunakan untuk panoramik. Ini adalah contoh yang digunakan untuk panoramik. Jadi nanti pasiennya menggigit di sini, terus di sini ada chin rest-nya. Yang ketiga, kita cek pengaturan mode exposure-nya. Kita pastikan sudah memilih mode exposure panoramik, yang di sini nanti dia sebenarnya bisa yang standar ataupun yang segmental atau versi-versi yang lainnya yang khusus untuk indikasi pasien tertentu. Yang terakhir, untuk persiapan alat kita sesuaikan mesinnya. Ya, untuk penyesuaian mesin ini dia ada yang namanya panel patient positioning. Kita bisa menaik turunkan. Yang pertama mungkin kita hanya cukup menekan posisi pasien untuk start awal sebelum pasien ditempatkan, apabila sebelumnya dilakukan pencitraan jenis yang lain. Nah, setelah itu kita bisa panggil pasien, kita jelaskan prosedurnya seperti apa secara singkat, lalu kita pasang apron. Kita pasang kalau untuk yang panoramik itu harus yang 2 sisi, karena dia itu sinarnya berputar, jadi timbalnya itu harus ada di segi depan dan belakang, jadi double side. Lalu jangan lupa sudah melepas objek-objek yang dapat mengganggu seperti kalung, cincin, atau anting, atau seperti jarum-jarum yang digunakan di area kepala dan leher, sehingga tidak akan menjadi artefak. Setelah itu baru kita mulai memposisikan pasien, di mana nanti pasiennya kita perhatikan posisi tulang belakangnya itu harus tegak, lurus. Lalu untuk posisi kepalanya itu bergantung 2 light, nanti akan ada light yang keluar, yaitu yang pertama panoramic light itu ada mid sagittal light, jadi dia harus berada di tengah-tengah.
dari wajah. Lalu ada yang disebut Frankfurt horizontal light, berarti dia akan melewati bagian dari bawah orbita sampai ke bagian tragus. Lalu yang kedua yaitu posisi gigitannya, itu dia harus dalam posisi menggigit dan gigi kaninesnya itu dihimpit oleh canines line. Pastikan posisi bibir dan lidahnya itu dia dalam keadaan seperti menelan dan meletakkan lidah di bagian palatum. Yang terakhir kita instruksikan untuk tidak bergerak dan kita lakukan paparan sampai tanda dari radiasinya menghilang, kurang lebih sekitar 30 detik. Ya, itu adalah permulaan untuk bagian teknik radiograf panoramik ya. Lalu nanti selanjutnya akan saya teruskan dengan bagian kesalahan-kesalahan dari panoramik radiograf. Sekian untuk modul kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.